Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung saja, apa sih RPP itu? RPP atau Rencana Pelaksanakan Pembelajaran adalah rencana tertulis yang dibuat pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yang menggambarkan aktivitas pembelajaran dan hasil yang harus dicapai setelah rencana tersebut dicapai. RPP disusun harus berpedoman pada silabus yang telah dikembangkan sebelumnya dengan tujuan mempermudah dan memahamkan hasil belajar mengajar peserta didik. RPP juga memiliki beberapa komponen. Komponen tersebut antara lain yaitu seperti identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, alokasi waktu, dan penilaian. Di sini ada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Kami mengambil satuan pendidikan di MI Ma'arif Ponorogo, kelas atau semester 1, semester genap, mata pelajaran fikih, materi pokok, tata cara wudhu, dengan alokasi waktu 1 kali pertemuan, 2 kali 35 menit. Langsung saja, yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada tingkat atau kelas atau program. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi aspek pengetahuan, aspek sikap, dan keterampilan. Adapun kompetensi dasar untuk mata pelajaran fikih kelas 1 semester 2 di MI Ma'arif Ponorogo dengan materi tata cara wudhu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Poin 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Poin ketiga, memahami pengetahuan dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan aktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dan gerakan yang mencerminkan anak sehat, serta dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar, merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Di dalam komponen kompetensi dasar juga dimuat hasil belajar, yaitu pernyataan untuk kerja dan yang diharapkan setelah peserta didik mengalami pembelajaran dalam kompetensi tertentu. Di dalam contoh RPP yang pertama yaitu 1.1 menerima tata cara wudhu, 3.1 memahami tata cara wudhu yang benar, 4.1 mempraktikkan tata cara wudhu, 4.2 menghafal doa setelah wudhu. Poin selanjutnya yaitu indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan, dan juga untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam contoh RPP terdapat indikator pembelajaran, yaitu 4.1.1 mempraktekkan tata cara wudhu yang baik dan benar, 4.2.2 menghafalkan doa sebelum dan sesudah wudhu dengan baik dan benar. Poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD. Rumusan tujuan pembelajaran harus mengacu pada SK, KD, dan indikator dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajaran dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan pada setiap pertemuan. Tujuan pembelajaran pada contoh RPP ini yaitu
memahami tata cara wudhu dengan benar dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendiskusikan tata cara urutan. Yang kedua, mendiskusikan tentang urutan tata cara wudhu. Yang ketiga, mengamati gambar tentang rukun dalam wudhu. Komponen selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Materi pembelajaran juga perlu dipilih dengan tepat agar dapat membantu siswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dan harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Di dalam contoh RPP ini meliputi materi pembelajaran yaitu materi tentang wudhu, memuat beberapa poin seperti syarat sah wudhu, rukun wudhu, sunnah wudhu, lafal niat wudhu, dan lafaz doa setelah wudhu. Kita masuk pada poin F yaitu media dan sumber belajar. Media itu sendiri berarti segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber belajar ke peserta didik secara terencana sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian sumber belajar itu sendiri berarti berbagai macam sumber, baik itu berupa data, orang, maupun wujud tertentu yang dapat digunakan dalam belajar sehingga mempermudah siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pada contoh RPP ini, media yang digunakan yaitu materi tata cara, wudhu, air, dan tempat wudhu. Kemudian sumber belajarnya dari buku pedoman guru dan juga buku siswa fikih. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti atau kegiatan pokok dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang kedua, siswa mengamati media komik anak berwudu. Yang ketiga, siswa mendiskusikan isi komik yang sudah diamati. Yang keempat, siswa menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian siswa bertanya tentang hasil diskusinya. Kemudian siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang wudu. Lalu siswa mengamati media komik tersebut tentang tata cara wudu melalui proyektor. Kemudian siswa mengikuti bacaan doa setelah wudu dengan dipenggal. Lalu siswa secara berkelompok maju ke depan kelas untuk mempraktekkan gerakan-gerakan wudu dengan tertib dan benar beserta niat dan doa wudu. Dan yang terakhir yaitu siswa diajak ke tempat wudu untuk melakukan praktek secara langsung tentang tata cara wudu dan penerapan doa setelah wudu. Dalam pembelajaran inti ini, kemudian kegiatan selanjutnya penutup. Guru memberikan kesimpulan tentang tata cara wudu yang benar. Kemudian guru memberikan lembar evaluasi kepada siswa berupa soal pilihan ganda. Dan yang terakhir guru mengucap salam. Kemudian kita masuk ke poin G yaitu penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3 yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan juga penilaian produk. Yang pertama kita masuk dalam penilaian pengetahuan. Apa sih penilaian pengetahuan itu? Penilaian pengetahuan yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berupa pengetahuan faktual, konseptual, ataupun prosedural secara kecakapan berpikir baik tingkat rendah maupun. Di sini guru sudah memberikan 5 soal pilihan ganda yang akan dikerjakan oleh siswa. Masuk ke dalam penilaian kedua yaitu penilaian sikap. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian sikap? Penilaian sikap yaitu teknik penilaian yang peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Penilaian sikap ini digunakan untuk melihat hasil penilaian peserta didik yang akan digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa dalam pembelajaran.
Dalam RPP ini kita mengambil penilaian sikap. Yang pertama, membaca doa setelah wudhu. Kemudian nilainya ada pensekoran 1, 2, 3, dan 4. RPP ini penilaian sikap berisi tentang 1. Membaca doa setelah wudhu, 2. Tidak pernah berkata kasar, yang ketiga tidak menyakiti teman atau orang lain dengan tangan maupun kakinya, yang keempat jujur dalam melakukan dan berkata pakai penerapan nilai wudhu, yang kelima mau mendengarkan ketika guru atau teman berbicara. Di sini kami mengambil nilai dengan penskoran 1, 2, 3, dan 4, yang mana 1 untuk kurang, 2 cukup, 3 baik, dan yang keempat baik sekali. Begitu. Kemudian masuk dalam penilaian produk. Penilaian produk sendiri merupakan dilakukan untuk mengamati dan menilai keterampilan peserta didik dalam menghasilkan suatu produk dan kualitas produk itu sendiri. Dalam penilaian produk di RPP kami mengambil yang pertama bacaan niat wudhu, 2 urutan gerakan, yang ketiga kebenaran gerakan, dan yang keempat doa setelah wudhu. Pensekoran masih sama, 1 untuk nilai kurang, 2 untuk cukup, 3 untuk nilai baik, dan pensekoran 4 untuk baik sekali. Perhitungan pensekoran, skor 1, 2, 3, dan 4 dibagi 4 kali 10, maka akan menentukan nilai akhir siswa.